Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma li'a'la'i kalimatillah. Hadratul mukarramin, para alim, para kiai, para asatidz, sesepuh bin sepuh, saya tokoh masyarakat Kampung Kebonjaya, saya para bapak, para ibu, jamaah musalla Ustadzul Ulum rahimakumullah, madan mugi saya dan sabinaringan rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kanu menika kula kalih saya kasih dipun paringi panjang umur, sehat walafiat, seger waras, sehingga saged nekani pinten-pinten tempat ingkang pundi teng mriku dikaji, dibahas ilmu-ilmunya Allah Ta'ala. Insyaallah tempat kados mugi turun rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu salam dikatur dumateng junjungan kita saya Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur mugi saya dipun akui dados umat kanjeng Nabi dan saya saged angsal syafaat kanjeng Nabi. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para rawuh, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita saya samangkin saben mlebet teng wulan Muharram. Bulan Muharram termasuk wulan nomor tunggal dalam kalender Islam atau Hijriyah. Samangkin saben mlebet tahun 1448 Hijriyah. Berarti 1448 yang lalu Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki melai hijrah saking kota Mekah dumugi kota Madinah. Bulan Muharram niki termasuk salah setunggal saking sekawan bulan ingkang dipunmuliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dawuhnya Allah Ta'ala wonten surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bahwasanya hitungan ulang mungguhi Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala hitungan bulan mungkin Allah Ta'ala dikuatkan kali Rasulullah ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Terus dalam setahun buatan kali Rasulullah niku pun satu paket. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala juga menyertakan nama-nama 12 bulan. Telah termasuk hari dalam satu minggu ada 7 hari. Terus hari dan bulan niku sampun paketan saking Allah Subhanahu wa taala. Sing menciptakan istilah tahun niku manusa. Bergane muncul istilah tahun Hijriyah niku sanes kanjeng Nabi sing menciptakan. Justru wonten teng zamane Khulafaur Rasyidin, tepatnya ketika khalifah kedua
Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Terus zaman ini Nabi tasik dereng wonten istilah tahun Hijriah. Tapi nami dinten, nami wulan itu sampun wonten. Dinten niku lek menurut Islam niku dipun nilai saking dinten Ahad. Sesuai atasipun Ahad atasipun satu. Tapi dia memiliki hitungnya mulai Senin gitu. Kalau terakhir Minggu di November, bayaran banget. Dan terus hitungnya hari pertama ya Senin, nomor loro Selasa, Rebo, Telu. Akhirnya tabrakan kali arti dari beberapa hari. Padahal hari-hari yang ada itu artinya sudah ada. Ahad itu satu, berarti hari pertama. Ifna ini Senin, terus dia memiliki Senin hari kedua. Salasa Selasa hari ketiga. Arba'a Rabu hari keempat. Khamsatun Khamis hari kelima. Khusus Jumat niki memang ada penama tersendiri karena merupakan hari yang istimewa. Hari Jumat niku Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat adalah pemimpinnya hari dari beberapa hari. Terus dalam 7 hari 1 minggu pemimpinnya adalah hari Jumat. Kalau bulan pemimpinnya adalah bulan Ramadan. Makanya dalam kalender Hijriah atau yang kita kenal kalender Islam, nama-nama bulan mulai Muharram pertama sampai terakhir Dzulhijjah itu sudah ada sebelum Islam datang. Kita semua mengetahui bahwasanya manusia pertama, nabi pertama diturunkan dari surga yaitu Nabi Adam bersamaan dengan 10 Muharram. Loh kok ada Muharram? Wong buminya baru ditempati. Terus Nabi Nuh ini selamat dari apa itu? Dari banjir Tofan. Perahunya berlabuh di apa itu? Di bukit, di atas bukit. Itu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Ya ada nama Muharramnya. Termasuk Nabi kita itu lahirnya di bulan Rabiul Awal. Harinya ketemu ya. Harinya hari Senin. Sudah ada hari. Padahal belum ada nama tahun Hijriah. Ada harinya hari Senin Nabi kita lahir. Bulannya juga begitu. Bulan Rabiul Awal. Padahal belum ada istilah kalender Hijriah. Itu menunjukkan bahwasanya hari dan bulan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Termasuk penamaannya, termasuk dalam 1 tahun itu ada 12 hari. Kita membahas tentang kalender Islam atau kalender Hijriah. Kalau ada kalender yang lain jadulnya kalender Masehi, itu nama-nama bulannya tidak ada. Apa itu sudah ada? Januari, Februari, Maret. Itu mungkin dari sejarah yang lain. Termasuk untuk penghitungannya juga beda dengan kalender Hijriah. Kalau kalender Hijriah itu terkenal dengan istilah kalender Komariah, karena ikut hitungan perputaran bulan. Kalau yang Masehi yang menjadi kalender internasional itu memakai hitungan perputaran matahari, sehingga terkenal dengan istilah kalender Syamsiah. Perputaran matahari dan bumi dan matahari dan bulan dalam setahun itu terjadi perbedaan sekitar 10 atau 11 hari. Yang tidak sama di bulan Februarinya, kadang 28, kadang 29. Makanya antara 10
dan 11 perbedaan antara jumlah hari dalam setahun kalender Hijriah dan Masehi, Qamariyah atau Syamsiyah. Sehingga dalam setahun karena selisihnya itu 10 atau 11 hari, maka tiap kali 30 tahun antara kalender Masehi dan Hijriah itu selisihnya 1 tahun. Lebih cepat kalender Qamariyah atau kalender Hijriah. Tiap 30 tahun selisihnya setahun. Kalau 60 tahun selisihnya 2 tahun. Oleh karena itu kita semua tahu Nabi kita itu wafatnya umur 63 tahun. Itu memakai hitungan kalender Hijriah. Umurnya 63 tahun. Berarti kalau memakai kalender Masehi, Nabi kita ini wafatnya umur 61 tahun. 61 tahun. Makanya di kalangan orang-orang kadang itu guyonan atau ada omong-omongan salah paham. Sampai nomor piro saiki? Aku sudah telu isan. Itu kali Masehi. Udah bekanya Nabi. Ya betul. Kok Nabi 61 tahun. Ada yang mengatakan aku sudah siji, saya kurang 2 tahun niru kanjeng Nabi. Loh sampean ngitungnya pakai apa? Masehi. Ya pas sama dengan kanjeng Nabi umurnya 61 tahun. Itu terjadi apa itu perbedaan salah paham di kalangan masyarakat. Para bapak, para ibu, para ustaz yang mulia, untuk bulan Muharram niki termasuk dari minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Terus dari 12 bulan itu diambil 1 dulu menjadi rajanya, yaitu bulan Ramadan. Sisanya tinggal 11, diambil lagi 4 yang menonjol. Istilahnya Ashurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Jumlahnya minha arba'atun hurum, ada 4. Itu keterangannya ada di hadis. Jadi Al-Quran itu global, butuh penafsiran. Di antara untuk menafsir Al-Quran yaitu lewat hadis. Kalau hadis ada, lewat ijma' ulama atau qiyas dari beberapa ulama-ulama atau mujtahid mutlak. 4 bulan itu yang 3 berurutan, yang 1 terpisah. Yang pertama yaitu Dzulqa'dah sudah kita lewati. Yang kedua Dzulhijjah juga sudah kita lewati kemarin lusa ya. Dan sekarang bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram jejer. Berarti kita sudah 2 bulan melampaui bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sekarang memasuki bulan yang ketiga yaitu bulan Muharram. Walaupun 1 Muharramnya terjadi perbedaan pendapat ya. Kemarin kalau ikut kalender itu 1 Muharram hari Selasa ya. Selasa, sehingga hari Selasa tanggalannya abang. Habis Isya, makanya malam Selasa niku mengadakan ritual menyambut datanya 1 Muharram. Kita membaca doa akhir tahun, dilanjut awal tahun. Manatan salat Isya. Habis Isya ada pengumuman dari Lajnah Falakiyah PBNU bahwasanya setelah diadakan ru'yatul hilal sidang isbat, tapi internal PBNU tanah pemerintah
bahwasanya dari beberapa titik itu tidak berhasil melihat hilal. Jadi di Indonesia itu ada beberapa titik, diantaranya Tanjung Podok di Lamongan, termasuk Baitul Lima juga kadang mengadakan ru'yah hilal. Sampai ke Aceh itu, boten kepanggil jelas, tidak terlihat hilal. Kalau tidak terlihat hilal maka bulan Dzulhijjah itu yang awalnya diagendakan umur 29 hari sesuai dengan kalender ya. Karena tidak terlihat hilal maka diistiqmalkan atau dibulatkan, disempurnakan menjadi 30 hari. Sehingga 1 Muharram ini dinyatakan jatuh pada hari Rabu. Wow, tadi ya. Terus ya nopo nih, wow, lalu minum susu mana? Kan ritualnya diantaranya ikut Abuya Sayyid Muhammad Maliki Alawi itu minum susu putih. Tafaulan atau tabarukan, kita berharap dengan minum susu yang putih hati kita selama tahun ke depan itu dibujukan oleh Allah Ta'ala. Ya apa matur minum ya. Winane matur minum. Berarti nyusune dok. Susu kedelai bagaimana kok susu, kok putih. Bukan susu coklat, ya. Susunya putih. Itu diantara amalannya ulama. Hadis ya. Tapi ulama, dawuh-dawuhnya ulama kita juga perlu. Jangan karena dawuhnya ulama bukan dawuhnya Nabi kita tinggalkan, jangan. Kenapa? Karena al-ulama warathatul anbiya. Ulama-ulama itulah pewarisnya Nabi. Ketika Nabi tidak ada, sudah wafat, Nabi masih meninggalkan penerusnya, pewarisnya yaitu para ulama-ulama kita yang menjadi panutan. Ketika sama sahabat kita butuh pencerahan, mau tanya langsung tanya ke Nabi. Sehingga di zaman sahabat tidak ada istilah ijtihad, mujtahid mutlak, tidak ada. Kenapa? Semua permasalahan itu langsung bisa tanya ke Nabi. Setelah Nabi wafat, baru ada istilah imam, para mujtahid mutlak. Itulah orang-orang yang berjasa dalam rangka memetakan beberapa fan atau ilmu, keilmuan dalam Islam, sehingga muncul istilah ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu tajwid, macam-macam. Yang mana itu tidak ada di zaman Nabi. Itu hasil pemikiran ulama-ulama kita agar kita mudah untuk memahami ajaran agama Islam. Untuk bulan Muharram sendiri, karena termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tentu mempunyai keunggulan ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Satu bulan Ramadan itu sudah pasti ya. Terus di bawahnya derajatnya itu 4 bulan yang dimuliakan ini. Di bawahnya lagi ya selain 5 itu. Apa keunggulannya? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Shaumu yaumi Arafah yukaffirus sanatal madiyata." Puasa hari Arafah itu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Wa man shoma yauman minal Muharram, barang siapa yang berpuasa di bulan Muharram, falahu likulli yaumin 30 yauman, maka dalam sehari itu setara dengan 30 hari. Sehari puasa di bulan Muharram itu setara dengan 30 hari. Jadi perbandingannya 1 hari 30 hari, di lainnya bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita runut dari paling bawah ya, contohnya yang selain 4 bulan ini adalah bulan
Sofar gitu ya. Bulan Sofar kita puasa sehari, pahalanya ya sehari. Terus kita puasa di bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala di antara 4 itu. Contohnya di bulan Muharram ini. Kita puasa sehari berarti sama dengan berpuasa 30 hari di bulan Sofar. Contohnya kalau Sofar. Terus kalau ke atas, kita berpuasa di bulan Ramadan. 1 hari berpuasa di bulan Ramadan niku setara dengan berpuasa 30 hari di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya jumlahnya 4 ini. Jumlahnya Muharram. Berarti sama dengan puasa 1 bulan di bulan Muharram. Kita berpuasa 1 hari di bulan Ramadan. Itulah kewelasannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu memberikan peluang yang begitu besar kepada kita dengan cara melipatkan waktu yang diistilahkan fadailul zaman, keutamaan waktu. Juga Allah menciptakan fadailul makan, keutamaan tempat. Contohnya apa keutamaan tempat itu? Contohnya Masjidil Haram. Kita sholat 1 rakaat saja di Masjidil Haram. Ada tak sholat 1 rakaat? Ada sholat witir. Tapi umumnya sholat itu 2 rakaat. Umpama kita sholat 1 rakaat di Masjidil Haram, itu masih lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada kita sholat di luarnya Masjidil Haram, di luarnya Masjid Nabawi, di luarnya Masjidil Aqsa dengan perbandingan 100.000 rakaat. Bayangkan, nanti jenazah sholat 1.000 rakaat, 1.000 mawar untuk kalian. Itu saking mulianya Masjidil Haram. Allah Ta'ala memang menjadikan tempat-tempat yang fadail, yang afdal. Tujuannya biar kita ini termotivasi untuk menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya seperti yang saat ini kita rasakan, kita berada di dalamnya bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Muharram. Kita beribadah sehari di bulan Muharram setara dengan 30 hari di luarnya Muharram, yaitu di luarnya bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, para saya yang mulia, dalam rangka momentum tahun baru Islam ini, yaitu di bulan Muharram ini, kita hendaknya introspeksi diri. Kita pasang ancang-ancang ke depan, kita harus lebih baik lagi daripada hari-hari kemarin. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang. Umurnya sampai 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, bahkan 100 tahun. Ini kalau di kalangan umatnya Nabi Muhammad termasuk kategori umur panjang. Walaupun di kalangan nabi-nabi sebelumnya, di kalangan Nabi Nuh, orang wafat umur 100 tahun dikatakan saat Indonesia arek mati. Kenapa? Nabi Nuh sendiri umurnya 1000 tahun lebih. Kalau di kalangan umatnya Nabi Muhammad antara 60-70 tahun. Nabi kita Nabi kata, orang terbaik adalah orang yang umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Dengan panjangnya umur dijadikan sebagai media untuk menambah amal-amal baik. Nanti terakumulasi banyak. Tiap hari bisa beramal baik. Diakumulasi tambah panjang umurnya, tambah beramal baik. Berarti akumulasi tabungan amal baiknya itu buat
banyak. Itulah orang yang berkah. Sebaliknya, wasarrun nas, sejelek-jelek manusia adalah mantola umruhu, umurnya panjang, wasu'a amaluhu, dan jelek perbuatannya. Jika umur panjang, tambah malas ibadah. Jika umur panjang, giat digunakan untuk bermaksiat. Alhamdulillah, kula jenengan niki digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mendatangi tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang mana di situ dikaji ilmu-ilmu Allah Ta'ala. Seperti pada malam hari ini, semuanya tidak ada yang kebetulan. Semuanya ini karena Allah Ta'ala cinta pada kita, sehingga kita digerakkan untuk bisa hadir pada majelis-majelis ilmu seperti saat ini. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW juga bersabda, "Maka yang khairan min amsihi fahuwa rabihun." Orang yang hari ini itu lebih baik daripada hari-hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Tahun kemarin mungkin tahajudnya cuma bisa ngambil 4 rakaat, marono kesel. Untuk tahun-tahun yang akan datang, hari ini dan yang akan datang, bisa tambah 6 rakaat, tambah 8 rakaat, tambah 10 rakaat. Itulah orang yang robihun, orang yang beruntung. Tuhannya biasanya 4 rakaat untuk tahun yang akan datang, dimulai dengan saat ini Tuhannya menjadi 6 rakaat, bahkan bisa yang afdal yaitu duha dengan 8 rakaat. Itulah ciri-ciri orang yang beruntung. Tiap hari bisa nambahi amal, tiap hari bisa nambahi amal. Ibaratnya dagang, bondolnya 1 juta, bisa boleh berarti 500, sehingga uang 1 juta menjadi 1,5 juta. Untung apa betul? Untung ini ujungnya 500.000. Atau bisa untung sampai 1 juta. Bondolnya 1 juta, dapat untung 1 juta, sehingga uangnya menjadi 2 juta. Itu oleh ukuran tiang. Selanjutnya tulisan hadis, "Mangkana yaumuhu mithla amsihi." Barang siapa yang hari ini itu sama dengan hari kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, tidak ada perubahan, bahwa malbun, orang tersebut termasuk orang yang merugi. Loh, kok sampai merugi? Wingi duhai 4 rakaat. Saat ini tahun baru ini pancet 4 rakaat. Kok sampai merugi? Wah, kan imbang. Merugi karena umurnya terus bertambah, otomatis sisa jatah itu di dunia itu juga berkurang. Dengan berkurangnya umur itulah dia dikatakan merugi. Kalau diterus dengan orang yang dagang, dikasih modal 1 juta, mari akan ada peluang untuk kulak barang yang bisa membuat dia mendapatkan laba. Peluangnya besar, tapi tidak dikulak. Itu loh sepeda motor atau sepeda biaya pancal, regane murah, barangnya api, itu soal badi. Sampai kulak wis, ndak wis, betul buruk. Ditawani itu ndak buruk, dipajak duit. Akhirnya kan itu 1 juta. Ini boten rugi, boten haji. Yang demikian termasuk kategori merugi. Merugi karena tidak bisa meningkatkan kualitas uangnya. Kalau seseorang tidak bisa meningkatkan kualitas takwanya, padahal kita tiap hari itu dianjurkan untuk bisa menambahi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir terus ada hadis, "Mangkana yaumuhu sarran min amsihi
Barang siapa yang hari ini justru lebih jelek dari hari kemarin, naudzubillah ya, bahwa mal'unun, dialah orang yang terlaknat. Mal'un dilaknat, naudzubillah. Hari-hari kemarin cakang berjamaah, tambah tahun baru ternyata kalah ambek dunia, akhirnya tidak tahu jamaah. Kita jangan sampai menjadi budaknya harta. Justru sebenarnya harta harus jadi budak kita. Kita jangan sampai mau diatur oleh harta, tapi kitalah yang akan mengatur harta. Jangan sampai kita ini tambah hari umurnya tambah berkurang, justru ibadahnya tambah berkurang juga. Umurnya berkurang, ibadahnya berkurang. Mal'unun fahuwa mal'unun, dia orang yang terlaknat. Tahun-tahun dulu sering berjamaah, sekarang tambah tidak berjamaah. Tahun dulu sholatnya cakang, tahun sekarang tambah betul. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena manusia itu yang dihitung adalah akhirnya. Innamal umur bil khawatir. Segala sesuatu itu yang dinilai itu akhirnya, endingnya, bahasa Arab endingnya. Kita dalam rangka untuk mencari akhir yang istimewa, yang terbaik, yaitu kita terus berusaha menjadi orang yang baik, berusaha untuk menambahi amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita semua tidak tahu sampai kapan umur kita ini berada di atas dunia. Karena maut, kematian adalah misteri ilahi. Tidak melihat yang tua dan yang muda. Kalau sudah waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Dalam rangka mencari akhir yang baik atau husnul khotimah, kita terus berupaya dan berusaha untuk nambah ibadah, untuk menjadi lebih baik. Jangan sampai kita punya keinginan tenang, sik tangi mati, tak tampung dhisik. Boleh wis suwe hari tobaté. Ya kalau umur kita sampai tua. Kalau di saat kita bermaksiat kita diambil nyawa kita. Alhamdulillah. Oleh karena itu, mumpung kita ini masih dikasih kesempatan umur panjang oleh Allah Ta'ala, mari momentum bulan Muharram ini kita jadikan untuk introspeksi diri. Seberapa besar, seberapa banyak amal ibadah yang sudah kita lalui di tahun yang dulu, dan kita berupaya untuk menambah terus pundi-pundi amal di tahun-tahun yang akan datang, agar kita termasuk orang yang robihun, orang yang beruntung. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang mulia, yang paling akhir di bulan Muharram ini ada satu hari yang begitu istimewa, namanya hari Asyura. Hari Asyura itu berasal dari kata asar. Asar itu kalau diterjemah 10, berarti maksudnya adalah hari ke-10 di bulan Muharram. Hari Asyura itu termasuk hari kemenangan buat umat Islam. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di hari Asyura. Karena di hari Asyura itu banyak peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah, maka ketika hari Asyura kita dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah Asyura. Untuk puasa sunnah Asyura sendiri, ini ternyata kalangan orang Yahudi
itu sudah melaksanakannya ketika syariat ini belum dilaksanakan, yaitu ketika itu Rasulullah baru hijrah ke Madinah. Ketika tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, Rasulullah ini menjumpai sekelompok kaum dari orang Yahudi, yang mana ketika tanggal 10 itu mereka melakukan puasa Asyura. Ketika ditanya, kenapa kamu kok puasa Asyura? Orang Yahudi menjawab, iya, ini sebagai rasa syukur kami karena Nabi kami telah diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kejaran tentara Fir'aun tepat pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Oleh karena itu kami berpuasa. Seketika itu Rasulullah ini langsung jawab, saya lebih berhak atas Nabi Musa ketimbang kalian. Nabi Musa kan nabinya orang Islam ya. Oleh karena itu, ayo orang-orang Islam juga berpuasa di hari Asyura. Andaikan umur saya nututi pada tahun yang akan datang, maka saya akan berpuasa di hari ke-9-nya atau Tis'atun Tasu'a. Di hari Tasu'a atau tanggal 9 Muharram, saya akan berpuasa untuk membedai dengan orang-orang Yahudi. Jadi anjurannya bukan hanya puasa di hari Asyura, tapi hari Tasu'a kita dianjurkan juga berpuasa. Asyura juga berpuasa. Kalau bisa hari ke-11 juga berpuasa. Lek kuat sebulan penuh, benar-benar berpuasa. Kalau bulan-bulan yang dimuliakan, Muharram itu. Terlepas dari khilaf ulama dalam penentuan 1 Muharram kemarin, ono Selasa, ono sebulan kan ya. Ya apa iki poso Asyura ini? Gampang bon, pokok jenengan lek dihitung apa, Bu? Oh, itu lagi ya. Lek ikut Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya ikut 1 Muharramnya hari Selasa, niku Asyuranya Kamis. Kalau ikut yang Rabu, Asyuranya hari Jumat. Ya apa niki carane iki? Ikut yang mana? Paling aman jenengan di hari Kamis puasa, Jumat puasa, Sabtu puasa. Ketiga-tiganya berpuasa. Niat ya apa? Pokoknya jangan niat berpuasa di bulan Muharram. Apa nanti menjadi Tasu'a, Asyura, atau hari yang ke-11, terserah. Karena terjadi perbedaan pendapat di penentuan satu Muharram. Aslinya sih bener sih bunti sih. Nopo Selasa, nopo Rebo. Kalau ya ikut Selasa itu kan hisab. Hisab niku perkiraan. Kan wonten istilah perakiraan cuaca. Nanti di Pasuruan hari ini hujan. Kadang hujan, kadang boten. Namanya perkiraan ya. Lah ngoten ugi penanggalan. Perkiraannya 1 Muharram nggih Selasa. Lah dihitung kan ilmu hisab. Ternyata setelah dipastikan kepastiannya itu yaitu melalui ru'yatul hilal. Dilihat hilalnya seret ketemu ya apa nih? Lo tahu Mekah pun ketinggalan kan Mekah nih, Mekah kan begini kan bukan sama. Walaupun ada pendapat yang mengatakan memakai istilah matlak global. Matlak global itu pokoknya di satu titik di bumi kelihatan bulan dinyatakan sama semua saat dunia. Itu matlak global. Itu yang dianggap oleh saudara kita yaitu orang-orang Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah terlalu berbeda ya.
CDCI mawon karena pakai program hampir sama dengan yang terjadi di daerah Arab Saudi atau Mekah. Itu pokoknya ada yang kelihatan satu aja di dunia, walaupun di Indonesia tidak kelihatan. Mereka ikut yang posisinya yang juga Indonesia. Kalau yang ahli yang NU itu melihatnya di wilayah sendiri. Walaupun buminya sama, sedunia satu, tapi kan beda tempat, kadang beda penglihatan. Monggo untuk puasanya bisa mulai Kamis, Jumat, Sabtu, atau mulai hari pertama betul-betul. Niatnya bagaimana? Niatnya pokok niat puasa di bulan Muharram. Kalau ketepaan bulan Muharram di tanggal 10, berarti otomatis puasanya menjadi puasa Asyura. Tidak ketepaan tanggal 10, kita suka. Pasti ketepatan mungkin. Karena kedua-duanya berada di bulan Muharram. Para bapak, para ibu, mungkin wonten sing badhe dipun rembug, ada unek-unek, monggo saged kita musyawarahkan. Monggo. Ibu-ibu wonten sing talet, monggo. Betul ya? Gimana? Kalau materi saat ajaran. Alhamdulillah, manusia ngawas kita dalam nikah satu data ilmu yang manfaat yang barokah fitni wa dunya wal akhirah. Saking kula menawi wonten salepat nyuwun apunten pamunten wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.